546 yang berkenan hadir. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian menyikapi beberapa media dari MyBrat News lain-lain yang peserta anonim. Kemudian ada yang komentar-komentar di dalam MyBrat News, sampaikan daerah Kabupaten MyBrat dibandingkan dengan Sorong Selatan, kabupaten-kabupaten lain. Itu yang kami jelaskan di siang hari ini. Pertama, Bapak Ibu adik-adik, saudara-saudari, Bapak sebagai bupati sudah tanda tangan, kalian punya nasib itu sudah terakomodir dengan baik. Itu pertama. Kemudian yang kedua, tentunya tanda tangan sudah ada di bagian kepegawaian, mereka sudah lanjutkan ke Kakandrek Provinsi Papua Barat Papua Barat. Bukan sampai di situ lalu diproses untuk masuk ke menjadi calon pegawai lain-lain. Ada tahapannya. Dari Kakandrek proses itu sampai ke Badan Kepegawaian Negara. Kemudian nanti sebelum itu diverifikasi oleh PPKP. Benarkah saudara ini honor atau tidak? Ini semua ada aturan. Sehingga nanti dari PPKP kalau sudah selesai verifikasi, kemudian nanti dari PKN, dari Kakandrek unjurkan kirim ke Badan Kepegawaian Negara. Kalau sudah ditetapkan, lalu nanti ada tahap berikutnya untuk harus ikut tes yang dikatakan bahwa ini sudah memenuhi syarat untuk ikut tes untuk jadi calon pegawai negeri sipil. Itu ada tahapan-tahapan. Itu yang pertama harus saya sampaikan sehingga Bapak Ibu, adik-adik, keluarganya harus mengetahui secara baik. Kemudian yang kedua, ada yang membandingkan bahwa Sorong Selatan itu angkat pegawai. Dari Honda yang dari 8.000 sekian yang dibagi untuk 500 per kabupaten kota ini. Kalau memang ada yang sampaikan seperti itu peserta anonim, siapa yang sampaikan itu? Tunjukkan hari ini saya lihat. Yang Sorong Selatan dapat sekali seperti kapan? Jangan hanya belajar sepotong-sepotong baru tahu satu bicara 9. Tidak boleh, harus ada data yang akurat baru kita bisa buang di grup. Yang dari Sorong Selatan yang sekarang mereka terima SK itu pegawai yang sama kemarin memang terima seperti yang kita kemarin 300 sudah dapat gaji dari CPNS ini. Kemudian dari P3K yang guru dan suster itu yang 2.000 orang yang sudah diangkat. Bukan yang Honda yang 546 itu yang diangkat. Dari provinsi sampai kabupaten kota ini sampai hari ini belum, masih tahapan ini. Malahan kita sudah bergerak cepat. Itu yang kedua. Yang ketiga ada yang nulis dalam bagian kepegawaian itu pungut 2.500.000. Kalau memang ada data di situ silakan sampaikan. Jangan asas-asas praduga akhirnya anak-anak ini kecewa tidak mau proses, kalian punya nasib lain-lain. Mau jadi apa? Mau jadi apa? Jadi kalau kita ngomong sesuatu harus ada punya data yang valid. Oh ya, saya ada datanya ini. Seperti ini. Jadi proses ini kan selagi masih berlangsung ini. Para yang kita bekerja di Republik ini ada aturan, ada semacam tahapan-tahapan. Kalau sudah tahapan yang diterima di kabupaten selesai, kepegawaian melanjutkan itu. Kemudian ke Kakandrek harus kembalikan ke PPKP untuk audit lagi, kembali cek keabsahannya.
Selesai dari situ dilanjutkan lagi ke Badan Kepegawaian Negara. Lalu di sanalah mereka menetapkan sesuai dengan jurusan yang sudah ditetapkan untuk kota 546 ini. Itu. Jadi jangan sampai Maibrat ini walaupun kita jalan tersendat-sendat, tapi semua ini dengan kerjasama yang baik, dengan pertolongan Tuhan, semua jalan lancar sampai dengan hari ini. Kabupaten lain belum tentu. Maibrat ini hari ini saya sampaikan jumlah pegawai yang ada di sini yang sudah 2.693 tambah dengan yang K2 K2 kemarin diangkat 97 tambah dengan 500 sekian. Ini sudah kita hampir tembus 5.000. Ke depan suka atau tidak suka pemerintah tidak bisa akan menganggarkan untuk formasi pegawai, tidak bisa. Ambil uang dari mana untuk bayar gaji pegawai? Cukup berat. Yang ada ini kita hitung dengan dana APBD kita yang 800 sekian, ini 200 miliar itu khusus untuk dana kampung. Ini harus saya sampaikan supaya kalian tahu. Kemudian 300 sekian miliar itu untuk gaji. Hitung dalam 1 tahun anggaran. Gaji pegawai saja itu 300 tambah dengan 200 itu sudah berapa? 281. Belum lagi yang masuk nanti 546 kita hitung hampir 20 miliar lebih, hampir tembus 400 miliar. Ini cukup berat. Kita mau terima dari itu pegawai formasi, tapi tidak bisa. Kondisi keuangan negara ini dalam keadaan seperti ini, efisiensi anggaran dengan keterbatasan dana seperti ini. Kita mau kasih celaka itu terus mau kemana lagi? Maibrat ini adalah milik kita bersama. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian yang hadir hari ini, mendengar penjelasan Pak Bupati tadi, membantu pemerintah menjelaskan kepada pihak lain yang mewakili pemerintah daerah. Ya saya kasih ingat sekali, karena semua media sosial ini kami sudah tracking semua dengan para penegak hukum. Apabila honor daerah ini yang ikut memprovokasi keadaan, saya pastikan ya, ini proses masih panjang. Ya proses masih panjang, ini masih tahapan. Tahapan verifikasi faktual oleh BPKP. Ya, saat ini sedang berproses. Kalau nanti hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh BPKP, itulah yang menjadi dasar untuk direkom kepada BKN. Bahwa nama-nama ini memenuhi syarat secara administrasi untuk mengikuti proses lebih lanjut sesuai yang tadi sudah dijelaskan oleh Bupati. Nanti ada tes tertulis uji kompetensi dari Bapak Ibu sekalian. Memang formalitas, tetapi ya ini proses administrasi akan dilihat semua, integritasnya, totalitasnya, disiplinannya, begitu akan dicek semua. Itu jadi oleh sebab itu pada kesempatan berbagai ini penjelasan resmi pemerintah daerah yang sudah disampaikan oleh Bapak Bupati tadi. Saya ingatkan sekali lagi itu kita semua hari ini dengan penjelasan ini jangan nambah, ya. Jangan menjelaskan nambah-nambah, menggoreng-goreng lagi kepada teman-teman kita yang tidak hadir atau orang lain yang tidak ikut serta dalam pertemuan ini, lalu menarasikan yang tidak baik. Media sosial ini kan orang baca seluruh dunia. Jangan sampai dengan situasi ini terus orang menjustifikasi bahwa memang Maibrat itu masih daerah merah, makanya posisi pegawai ini lagi galau semua di media sosial. Itu jadi itu ya, barangkali saya stressin kembali apa tadi disampaikan Bapak Bupati, ini mohon dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi kita semua dewasa, kita semua secara arif bijaksana harus memahami kondisi negara hari ini
yang tidak baik-baik saja, terutama kondisi keuangan negara. Dan berdampak di daerahnya adalah kondisi keuangan daerah yang tidak stabil atau terjadi pengurangan efisiensi, defisit. Nah, sehingga ini semua berpengaruh. Teman-teman, nanti konteks ini kan harus siapkan uang. Mau ikut perjabatan harus disiapkan uang. SK keluar ini harus siapkan uang untuk bagaimana biaya cara gaji. Jadi ada tahapan. Jadi jangan sebesar betul ini yang lain sudah ini kami kenapa belum? Daerah lain juga tidak mengalami hal yang sama seperti kita lebih berat. Ya, terkait dengan situasi keuangan negara dan lagi mengalami defisit. Ya. Istilah Jakarta itu efisiensi. Ini uang lagi kurang. Kebutuhan kita semakin banyak. Janji politik saya dan Bupati ini banyak kemarin dengan masyarakat yang hari ini tidak bisa terakomodir karena anggaran kita mengalami pengurangan. Jadi itu yang barangkali dapat saya tambahkan. Saya berharap Bapak Ibu sekalian yang hari ini mengikuti arahan ini. Saya akan ikuti di Facebook. Saya akan ikuti Facebook. Akan koordinasi dengan Kapolres, tim cyber dari BIN. Kami akan monitor semua. Jadi jangan coba-coba ada yang takut palsu dan mulai untuk mulai memframing apa-apa dari disampaikan Bupati, penjelasan dari kami ini, lalu mulai propaganda. Ya. Penyesalan itu datang dari belakang. Jangan sampai niat kita ini baik, tapi ditafsirkan yang salah, lalu ini menimbulkan masalah lagi. Semua harapan kita difatal. Itu yang barangkali dapat disampaikan. Sampai dengan hal yang saya bicara yang sekarang hanya Kabupaten Magelang yang terima gaji. Ada beberapa hal yang kami sampaikan mewakili rekan-rekan Honda 546 pada Pak Bupati, Pak Wakil dan Sekda. Yang pertama, kami apresiasi dan menyampaikan banyak terima kasih pada Pak Bupati yang 1 bulan yang lalu sudah tanda tangan surat pertanggungjawaban mutlak untuk nasib ataupun proses pengurusan honorer 546. Yang kedua, perlu kami sampaikan juga untuk kita sekalian yang masuk tergabung di dalam honorer 546 ini adalah perwakilan dari tiap OPD 24 distrik dan para tokoh, lebih di daerah konflik atau zona merah. Waktu itu Pak PJ Bupati, waktu situasi konflik di Haifa, terutama di Haifa Timur dan Haifa Selatan, sehingga Pak Bupati mengambil langkah-langkah. Teman-teman di 2 daerah zona merah itu banyak yang diinkrut masuk ke dalam honorer 546. Sehingga kita semua mengharapkan Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda mohon kebijaksanaan. Maibrat ini harus khusus, istimewa ke daerah konflik, harus prioritas. Proses pengurusannya itu harus prioritas.